Halo semua, kenalin namaku Iglo. Kali ini aku mau review sebuah buku yang berjudul Animal Farm, karya George Orwell. Buku Animal Farm ini pertama kali diterbitin di tahun 1945, tanggal 17 Agustus. Ya, persis seperti kemerdekaan Indonesia tanggalnya. Dan awalnya buku ini tuh merupakan cerita satir alegori terhadap revolusi Rusia. Tapi setelah sekian lama, buku ini tuh masih relevan di berbagai negara. Apalagi di Indonesia kali ya. Nah, kenapa Animal Farm masih relevan sampai sekarang? Ya karena pesan yang disampaikan di dalam buku ini jelas. George Orwell mau kita itu hati-hati. Ini tuh kisah wejangan, kisah jangan sampai masyarakat mengalami seperti yang terjadi di hewan-hewan di Animal Farm gitu. Nah, ceritanya itu seperti apa Animal Farm? Nah, Animal Farm menceritakan kisah hewan-hewan yang hidup di sebuah peternakan, namanya peternakan Manor, yang dipimpin oleh Pak Jones. Pak Jones ini, dia seorang pemabuk berat, dan dia nggak genah lah ngurusin hewan-hewannya. Hewan-hewannya malah dijadiin pelampiasan emosi, dan nggak dikasih makan. Nah, hewan-hewan akhirnya memberontak, karena ya mereka marah, nggak bahagia dengan situasi mereka saat itu. Dan waktu memberontak, mereka berhasil. Mereka akhirnya sepakat mengganti nama peternakan Manor menjadi peternakan hewan, Animal Farm. Pelopor pemberontakannya ada dua, yaitu babi. Ada dua babi, yaitu Napoleon dan Snowball. Napoleon dan Snowball ini dua babi yang jenius, dan mereka sama-sama di awal itu memikirkan masa depan peternakan hewan. Tapi seiring berjalannya waktu, Napoleon berhasil melengsarkan, mengusir Snowball dengan taktik kekerasan dan pengalihan isu. Nah, sewaktu Napoleon berkuasa, ya udah dia nggak ada yang menantang dia. Dia babi itu di peternakan Animal Farm dianggap sebagai hewan yang paling pintar dan dia diikuti. Jadi hewan-hewan yang lain ya mengikuti dia. Nah, meskipun ideologi awalnya di Animal Farm ini ada 7 falsafah binatangisme, yaitu kalau nggak salah beberapa hewan nggak boleh bertindak laku seperti manusia, hewan tidak boleh menggunakan pakaian, hewan tidak boleh tidur di tempat tidur, hewan tidak boleh meminum alkohol. Semua hewan memiliki derajat yang sama. Tetapi seiring berjalannya waktu, terutama di masa kepemimpinan Napoleon, yang diktatornya semakin terlihat, ya akhirnya terjadi tuh perubahan-perubahan ideologis itu, atau bahkan ideologisnya terhapuskan. Di sini yang menurutku membuat cerita di Animal Farm ini unik juga, kita tuh ngalamin waktu baca tuh kita kayak ngalamin langsung prosesnya gimana power sama korupsi itu bisa merusak pribadi seseorang, bisa mengacaukan masyarakat yang awalnya tuh damai gitu, yang awalnya punya visi yang baik gitu. Gimana sebuah informasi itu bisa diotak-atik kalimatnya untuk kepentingan seseorang atau kepentingan kelompok. Contoh 7 falsafah tadi, seiring berjalannya waktu diotak-atik oleh Napoleon dan kelompoknya, jadi menjadi misal hewan tidak boleh meminum alkohol kecuali segelintir hewan lainnya. Cuma ditambahin kalimat kayak gitu loh. Jadi kayak hewan tidak boleh menggunakan pakaian kecuali segelintir hewan lainnya. Yang paling parah yang pasal terakhir, semua derajat hewan sama kecuali segelintir hewan lainnya. Nah, nah jadi ya itu sih yang menurutku membuat unik. Kita tuh waktu baca kayak ngalamin langsung, ngelihat langsung, kayak membuka mata langsung gitu loh, kayak separah itu kalau kita sebagai masyarakat ignoran, kita bodoh amat dan kita
Ya balik lagi, nggak skeptis, nggak mempertanyakan kebenaran informasi yang diberikan ke kita. Itu sih menurutku kenapa Animal Farm worth it banget untuk dibaca. Setidaknya kalian baca sekali lah. Bukunya tipis dan apa ya, nggak perlu komitmen lama buat baca gitu loh. Kayak ya semoga bermanfaat gitu buat kalian waktu baca, kayak yang aku alamin gitu, kayak membuka mata soal politik gitu. Kayak kita meskipun kita nggak suka sama politik atau kita mau bodoh amat sama politik, kita tuh tetap terpengaruh sama politik gitu. Jadi setidaknya ya harus tahu lah gitu, harus tahu dikit-dikit ya, dan mungkin harus nggak pasif banget gitu. Itu sih yang tak tangkap dari Animal Farm. Nah, kalau kalian ada yang udah baca juga Animal Farm, boleh komen, mau tahu juga pendapat kalian gimana. Dan ya, sampai jumpa di video review buku selanjutnya. Sip.